考察算出勝率絶確率論にゼロはつが夫婦スクリプトリ起動韓国全武装戦力もしやどなたかはこれで私をどうにかできるぞ。このままフリューゲルこれでおやYuk, kembali lagi dengan kami Sol Zero. Kali ini kami akan menceritakan alur film No Game, No Life, Zero. Saya peringatkan bagi kalian yang belum pernah nonton film ini, kalian pastikan nonton dulu. Karena film ini sangat mantap, semuanya ada, feel-nya kerasa banget, emosinya juga. Endingnya keren pokoknya, grafisnya oke. Mantap lah bagi kalian yang penyuka film. Film ini menceritakan 6000 tahun sebelum sequel anime utamanya, yaitu di mana ras terlemah yang menjadi kunci utama untuk menghentikan perang di antara 16 ras dan menurunkan tahta ras terkuat Oldeus yang dianggap Tuhan di situ. Karena dia yang membuat aturan dan membuat seluruh ras perang besar-besaran. Sebelum kita mulai filmnya, siapkan tisu dulu karena film ini mengandung banyak bawang. Oke, check this out. I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side, you manipulator. Berawal di mana dunia sedang perang. Scan berganti ada dua orang yang sedang bermain catur. Tapi jangan salah, dia adalah dewa di sini bernama Ted. Dan ini adalah Izuna, dia adalah ras Werebis. Dan Ted menceritakan ke Izuna kisah 6000 tahun yang lalu, di mana perang abadi terjadi dan dia mengingat kisah yang tidak akan dia lupakan. Kisah dimulai di mana ada 3 orang yang sedang menyelinap dan ingin mencari informasi dari dwarf. Namun mereka ketahuan. Karena tidak bisa lari lagi, orang ini menyuruh Ivan untuk mati. Dan Ivan hanya menitip pesan untuk jaga anaknya. Dia pun mengorbankan dirinya untuk memancing monster itu. Dia adalah Riku yang merupakan pemimpin ras Humanity. Dan ras Humanity merupakan ras terlemah. Riku sampai ke tempat persembunyiannya dan ini adalah Korone yang merupakan kakak angkat Riku. Kemudian datang anak Ivan yang mencari ayahnya. Riku pun mau tidak mau memberitahu dia kebenarannya. Setelah Riku ke ruangan pribadinya, dia mulai marah pada dirinya karena selalu ada yang mati untuk mencari informasi dan untuk mencari tempat persembunyian baru. Setelah itu dia pun menjalankan misinya sendiri. Tapi setelah dia mencari informasi daerah baru, dia dihalangi ras Ex Machina yang merupakan ras ke-10. Karena bila melawan dia pasti mati, Riku pun memilih pasrah. Namun ternyata dia merupakan Ex Machina yang dilepaskan oleh Cluster, pusat kendali para Ex Machina. Dan dia memiliki misi untuk mencari jawaban apa itu hati atau perasaan. Karena mereka mesin, mereka hanya mengikuti perintah dan tidak memiliki perasaan.
Tanpa diduga, untuk membuat Riku memberitahu jawabannya, Ex Machina mengajak Riku bermain catur dengan taruhan bila kalah dia akan dibawa pulang oleh Riku. Tiba-tiba, scene berganti Ex Machina yang sedang mengantar Riku ke tempat persembunyiannya, dan Ex Machina mengikuti Riku. Dan Riku memberi nama Ex Machina tadi dengan nama Squee. Sampailah mereka ke tempat persembunyian Imanity. Setelah mereka ke tempat pribadinya Riku, ternyata Riku memiliki tujuan untuk mempelajari teknologi yang dimiliki oleh Ex Machina. Squee pun hanya nurut saja. Namun tiba-tiba Squee bertanya kok bisa ras Imanity bertahan padahal mereka tidak memiliki sirkuit sihir sama sekali. Riku pun menjawab dengan perasaan marah alasan kenapa kami Imanity masih bertahan. Riku dan Squee memulai menjelajah dan mencari informasi bersama. Dia pun tidak sengaja sampai ke tempat para ras F diciptakan. Dan Riku mendapatkan informasi baru tentang penggabungan reaktor dan Akahianse. Tapi tiba-tiba perlindungan tempat itu aktif dan tapi untungnya mereka selamat dan keluar dari situ. Setelah mereka menjelajah kemana-mana, Riku pun mendapat suatu jawaban. Tiba-tiba di dekat persembunyiannya terjadi perang. Korone pergi ke Riku. Dan Korone melihat Riku yang sedang putus asa. Tapi ternyata itu hanya acting. Ternyata Riku mendapatkan cara untuk menghentikan perang yang tidak ada artinya ini. Perang abadi ini ternyata terjadi karena seluruh ras mengincar Suniester, yaitu sesuatu yang dapat membuat konsep mutlak yang ada di dunia. Karena itu Riku ingin menuntun perang abadi ini berakhir dengan membuat semua ras penghancur berada di satu tempat dan memulai perang besar. Ternyata sebelum misi itu dimulai, Riku melamar Squee. Awalnya Squee menolak karena dia mengingat bahwa yang menghancurkan tempat Riku adalah Squee. Tapi ternyata Riku udah tahu itu juga. Dan Riku berpikir bahwa itu mungkin memang adalah takdir. Jadi kamu tidak perlu terlalu dipikirin. Dan Squee pun menerimanya. Mereka pun menikah dan dipimpin oleh Korone. Dan ternyata Korone udah mengetahui bahwa Squee adalah ras Ex Machina. Dan nama mereka pun menjadi Dora Riku dan Dora Squee. Dan Korone Dora pun hanya berpesan jangan terlalu memaksakan diri karena dia tidak ingin kehilangan keluarga lagi. Dimulailah misi membuat isu dari dalam setiap ras petarung. Dimulai dari ras Werebis. Riku memberitahu kepada ras Werebis tentang dwarf yang akan mencoba senjata yang bisa membunuh Oldeus ke tempat para Werebis. Dan ternyata Riku berhasil dan membuat ras Werebus pergi dari benua. Di sini tujuan Riku adalah membuat ras Imanity memiliki tempat baru yang lebih aman. Misi kedua, dia akan memberitahukan sebuah informasi ke Elf. Riku pun memberitahu senjata dwarf yang setara atau lebih kuat dari Akahianse, yang merupakan senjata terkuat dari ras Elf. Setelah selesai misi membuat isu ke F, Riku pun pergi. Ternyata Riku membuat dirinya terkena radiasi bekas perang dan membuat tubuhnya terbakar. Dan karena itu dia sekarat. Ternyata misi para ras Imanity berhasil.
di mana mereka memicu perang terbesar yang akan membuat perang berakhir. Dengan maksud ras F akan bergabung dengan ras Viris dan mereka menjalin kontak dengan Dragon untuk membantai ras Dwarf. Dan di sisi lain, Dwarf akan bergabung dengan ras Gigan dan bersekutu dengan Phantasma. Tapi di sana mereka pasti akan bertemu pencipta ras Flugel, Oldeus Arthos, dan memicu Suniaster keluar. Karena kekuatan Suniaster keluar hanya bisa dipicu dengan kekuatan yang sangat kuat. Dan Riku pun akan membuat peraturan baru atas dunia. Tiba-tiba Riku pingsan. Setelah terbangun ada Korone di sampingnya. Dan Riku pun menyuruh Korone kembali dan menitip pesan untuk jaga anak-anaknya Ivan dan pimpinlah para ras Humanity. Setelah itu Squee meminta untuk memasang reaktor pemicu Suniaster sendiri. Tapi sayangnya setelah tinggal 8 reaktor lagi, tiba-tiba Flugel yang merupakan ras terkuat keempat muncul. Dan mereka pun bertarung. Tahu Squee tidak bisa menang, dia pun hanya ingin mengalihkan Flugel itu dan lari. Tapi ternyata Flugel itu sangat kuat sampai Squee sekali serang langsung sekarat. Karena Squee masih belum selesaikan misinya, Squee pun memilih untuk melapor ke Gloucester untuk dihubungkan karena dia sudah mendapat jawaban tentang hati dan perasaan. Awalnya tidak diterima karena Squee sudah mengalami kerusakan. Tapi karena dia adalah sampel yang berharga, permintaan Squee pun diterima. Dan untuk menyalin datanya butuh waktu 251 detik. Squee pun akan mempertaruhkan semuanya untuk 251 detik ini. Dimulai Squee memperkenalkan dirinya ke Flugel. Dan Flugel pun memberitahu namanya adalah Jibril. Dan mereka pun bertarung. Untungnya Squee berhasil bertahan setelah datanya berhasil disalin. Squee pun meninggal. Di sisi lain, Riku udah menyadari bahwa Squee udah meninggal. Tapi tiba-tiba muncul seseorang berjubah. Dan dia ke situ memberikan pesan yang dititipkan oleh Squee sebelum masa hidupnya berakhir. Dan ternyata Ex Machina itu bersedia untuk membantu Riku untuk mendapatkan Suniaster serta seluruh ras Ex Machina. Di sisi lain, perang besar udah terjadi sampai Oldeus juga keluar dan seluruh ras pun
menembak dengan kekuatan terbesarnya dan membuat seluruh energinya saling bertabrakan dan memicu suatu energi yang sangat besar. Ras Ex Machina pun menggiring energi itu untuk memicu Seniaster. Dan Seniaster pun muncul. Tapi ternyata ras Humanity tidak mungkin bisa menyentuh Seniaster. Karena Riku sadar tidak bisa melakukan apa-apa. Dia teringat dengan dewa game yang pernah bermain dengannya dulu walaupun samar-samar. Dia pun meminta ke dia agar mengambil Seniaster itu untuk memperbaiki dunia yang rusak ini. Dan tiba-tiba dewa game muncul dan semuanya tiba-tiba meledak. Dan tiba-tiba dunia menjadi cerah dan alam yang berubah menjadi banyak tumbuh-tumbuhan dan hewan. Tapi di sisi lain, Korone menjalankan permintaan terakhir Riku dan dia pun menangis di situ. Tapi ternyata dunia mereka udah berubah dengan peraturan baru dan dipimpin oleh dewa game. Dan kisah pun berakhir. Izuna pun bersedih mendengarkan kisah itu. Tiba-tiba muncul Dola, Shiro, dan Sora mencari Izuna. Dan tiba-tiba Izuna mencabut permata peninggalan keluarga Dola. Dan muncul Jibril. Shiro dan Sora pun bertanya siapa itu Corona Dola. Dola pun menjawab bahwa dia adalah ratu yang sangat tegas dan hebat pada awal kerajaan manusia. Kalau Riku dan Squee, Dola tidak tahu mereka, tapi Izuna merasa tahu siapa mereka. Dan film pun berakhir.